Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum halal bihalal yang sering kita lakukan ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Akhir-akhir ini umat Islam di Indonesia digoncangkan atau bahkan diributkan oleh sebagian kecil kelompok. Minoritas kelompok di Indonesia ini sebut saja yaitu Salafi al-Mu'asyirah, As-Salafiyah al-Mu'asyirah, Salafi kontemporer atau Salafi Wahabi, dikenal dengan Salafi Wahabi. Mereka itu membid'ahkan amaliyah yang dari dulu kita lakukan, yaitu apa? Acara halal bihalal. Mereka mengatakan bahwasanya itu adalah merupakan suatu amaliyah yang bid'ah. Amal yang bid'ah, mengapa? Karena nggak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun. Barang siapa membuat hal baru dalam agamaku ini, sesuatu yang tidak pernah ada, ya kan? Sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ada, nggak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda tapi substansinya sama, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak merupakan bagian dari agama ini maka tertolak. Jadi dua hadis ini yang seringkali dijadikan hujah oleh golongan As-Salafiyah Al-Mu'asyirah atau dikenal dengan Salafi Wahabi untuk menyerang, untuk menyalahkan amaliyah halal bihalal yang selama ini kita lakukan, ya kan? Terus bagaimana hukumnya? Bagaimanakah pandangan syariat Islam sebenarnya tentang hukum halal bihalal ini? Ya kan? Maka akan kami jawab bahwasanya tentunya tradisi halal bihalal itu merupakan tradisi yang baik, tradisi yang mahmud, tradisi yang terpuji. Kalau dibid'ahkan, maka mana letak kebid'ahan itu? Maka orang-orang Salafi Wahabi akan membahas, akan membantah kalau letak kebid'ahannya adalah karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kesalahan mereka. Mereka itu sebetulnya terjebak dengan manhaj yang mereka perbuat sendiri. Mereka terjebak dengan manhaj yang mereka ikuti maksudnya. Karena mengapa? Karena mereka itu segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sesuatu tadi dianggap sebagai ritual, maka itu dibid'ahkan oleh mereka. Ini adalah merupakan kesalahan fatal. Mereka itu salah dalam manhajnya sendiri, sehingga mereka terjebak dengan manhaj yang mereka ikuti. Contoh saja, ketika sebagian ustadz dari golongan Salafi Wahabi ketika mereka ditanya bagaimana hukum takbirul mushaf, mencium mushaf Al-Quran, maka sebagian dari mereka mengatakan itu bid'ah. Apa alasannya? Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukum membaca Shadaqallahul Adzim? Setelah kita membaca Al-Quran, mereka menjawab itu bid'ah karena nggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi fatwa-fatwa aneh dan lucu ini muncul karena mereka salah atau terperangkap dengan manhaj atau metode pengambilan hukum yang salah yang selama ini mereka pelihara. Jadi oleh karena itu Syekh Ali Jum'ah yang merupakan mufti Mesir, mantan mufti Mesir, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mutasyaddidun, yang artinya para ekstremis dalam beragama, beliau mengatakan orang Salafi Wahabi ini mereka mengatakan bahwasanya sesuatu amalan yang dikerjakan oleh umat Islam sering mereka bid'ahkan karena mereka itu terlalu luas dalam memahami ibadah mahdoh. Karena kita tahu bahwasanya ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita tambahi dan tidak boleh kita kurangi. Kita tinggal mengerjakan ibadah tersebut. Oleh karena itu muncullah kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal mula ibadah adalah haram.
Al-aslu fil ibadah al-ittiba'. Asal mula ibadah adalah ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-man'u hatta yadulla dalilu 'alal amr. Asal mula ibadah adalah dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi orang-orang Salafi Wahabi ini terlalu lebar dalam memaknai dan memahami ibadah mahdho, sehingga semuanya itu dimasukkan dalam kategori ibadah mahdho. Maka kalau demikian adanya, yang terjadi adalah mereka pasti akan membid'ahkan amalia-amalia itu. Halal bihalal dikatakan bid'ah. Salam-salaman setelah sholat berjamaah dikatakan bid'ah. Mencium mushaf dikatakan bid'ah. Karena itu semua termasuk PHBI, peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, 1 Muharram, dan Nuzulul Quran dan sebagainya, itu juga dikatakan bid'ah. Karena mereka mengelompokkan itu semua dalam ranah ibadah mahdho. Yang mana ibadah mahdho itu ada 2 prinsipnya. Yang pertama adalah harus lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua adalah harus ittiba, yakni ittiba'ur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesalahan mereka. Mereka terlalu lebar dalam memahami atau memaknai ibadah mahdho. Padahal yang kita tahu adalah bahwasanya ibadah, sebagaimana kita ketahui, ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Kalau ibadah mahdho adalah ibadah yang harus lillahi ta'ala dan harus ittiba Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sepakat. Kalau ada orang membuat model sholat baru, sholat subuh kok yang asalnya 2 rakaat menjadi 4 rakaat, ini bid'ah. Ada orang membuat model puasa baru, puasa pati geni, puasa ngebleng, puasa wungon, puasa tapa jejek, puasa muti, puasa pati geni, itu juga bid'ah. Karena ini adalah ranah ibadah mahdho yang kita harus ikut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang membuat model, orang-orang liberal membuat model ibadah haji yang baru. Bagi mereka mengatakan, buat apa kita haji pada bulan-bulan haji berdesak-desakan? Buat apa? Kita haji saja di bulan-bulan yang lain. Nggak apa-apa. Ini adalah merupakan sesuatu yang bid'ah. Karena haji itu merupakan ibadah mahdho. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara haji dariku. Kemudian dalam masalah sholat, itu juga kita mutlak ikut Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh kita menciptakan sholat yang baru. Karena Rasul Muhammad SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi dalam ibadah mahdho ini kita sepakat harus lillahi ta'ala dan harus ittiba, ikut Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Tapi dalam ranah ibadah ghairu mahdho ini kita tidak harus ikut Nabi Muhammad SAW. Yang penting ibadah ghairu mahdho itu adalah tidak menyalahi prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan tujuannya baik dan begitu seterusnya. Dan termasuk ibadah ghairu mahdho ini adalah PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Termasuk seperti halal bihalal. Termasuk lagi mencium mushaf. Kalau itu niatnya baik menjadi ibadah, tapi ibadah ghairu mahdho. Yang mana asalnya bukan ibadah, tapi karena niat kita baik, maka kita mendapatkan ibadah. Termasuk ibadah ghairu mahdho adalah sebagaimana ketika kita kerja. Kalau kita kerja, kemudian kalau kita niatnya cuma cari uang, maka kita hanya dapat uang. Tapi kalau kita niatnya baik, ada seorang petani yang pergi ke sawah. Niatnya untuk memberi nafkah keluarganya. Niatnya untuk agar kuat beribadah, maka itu menjadi ibadah ghairu mahdho yang mendapatkan pahala seperti itu. Jadi orang-orang Salafi Wahabi ini salah dalam memaknai ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Mereka terlalu lebar membuka pintu ibadah mahdho sehingga semua dimasukkan pada ibadah mahdho, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan salafun soleh, maka dikategorikan sebagai bid'ah yang dolalah, yang sesat, pelakunya diancam dengan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, meskipun halal bihalal itu niatnya baik, tapi kan nggak ada pada zaman Rasul.
Nah, ini juga kesalahan dari kelompok Salafi Wahabi sendiri. Karena mereka dalam beristidlal itu begini. Mereka itu dalam beristidlal, misalnya ini ada tradisi, ada satu kebiasaan halal bihalal, saling maafkan ketika Hari Raya Idul Fitri. Hukumnya apa? Mereka langsung menariknya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau enggak kepada athar para tabi'in, yakni salafun sholih. Kalau enggak ditemukan, maka mereka menyetempel bid'ah. Ini adalah suatu istidlal yang salah. Padahal istidlal yang benar, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad, para sahabat kita dan salafun sholih, enggak seperti itu. Bagaimanakah yang benar? Yang benar adalah begini. Ketika kita menyikapi satu permasalahan, misalnya ini ada halal bihalal, ya kan? Kemudian halal bihalal ini hukumnya apa? Bukan berarti kita seret kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan athar dari salafun sholih. Kalau nggak ada bid'ah, nggak seperti itu. Kalau ketika kita seret, kita cari dalilnya di Al-Quran, kemudian di hadis Nabi Muhammad, athar salafun sholih, kemudian nggak ditemukan dalil secara spesifik, ya kan? Maka hukumnya bukan bid'ah, tapi adamud dalil, tidak ada dalil. Kalau nggak ada dalil, ya kan, maka ini adalah wazifah atau tugas para ulama kita untuk berijtihad. Ketika diijtihadi, mereka memandang apa sih dalamnya, oh bagus, dan ini merupakan ibadah ghairu mahdhah, yang tidak harus mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka mengatakan itu tradisi yang baik. Maka dalam kasus halal bihalal ini adalah masuk pada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarim syai'. Barang siapa yang membuat atau barang siapa yang memberi contoh sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala-pahala orang-orang yang melakukannya setelah dia, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat contoh yang jelek, ya kan, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa orang-orang yang melakukan tersebut. Misalnya, orang yang melakukan dapat 100 dosa, maka kita yang mencontohkan kejelekan juga dapat 100. Jadi sama-sama 100. Bukan berarti dosa yang kita yang kita terima itu pengurangan dari dosa mereka, tapi sama-sama 100 dan 100 seperti itu. Jadi tradisi halal bihalal ini adalah merupakan tradisi yang baik dan masuk dalam kategori Nabi Muhammad. Sabda Nabi Muhammad, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurim syai'. Dan tidak masuk dalam hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa waraddun. Riwayat Bukhari Muslim, atau riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya memang saya setuju dengan kelompok Salafi Wahabi yang mana mereka mengatakan istilah halal bihalal itu adalah salah dalam segi lughah atau bahasanya. Ya, ini benar, karena ini adalah merupakan mu'arrab, bahasa Indonesia yang diarabkan. Ini salah. Yang benar adalah seharusnya menggunakan istilah istihlal, yakni bentuk masdar dari fi'il madi istahalla yastahillu istihlalan, yang merupakan fi'il thulathi mazid sudasi dan faedahnya litolab. Istahalla minta halal. Jadi istihlal adalah satu momen yang mana kita meminta halal kepada saudara kita kalau memang selama ini kita berbuat dosa kepada saudara kita tersebut. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jazakallahu wa iyyakum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.